Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana, stambuk G501-20007 dari kelas A. Saya Farid, stambuk G501-20005 dari kelas A. Dan saya Fadila Walote, stambuk G501-20097 dari kelas A. Baik, kami dari kelompok 3 akan melakukan suatu rancangan percobaan, yaitu rancangan acak kelompok lengkap, di mana dengan judul pengaruh jenis ragi terhadap proses cepatnya pembuatan tape. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu RAKL. RAKL merupakan suatu rancangan acak kelompok di mana semua perlakuan dicobakan di setiap kelompok yang ada. Adapun RAKL dapat digunakan ketika satuan percobaan atau bahan atau media percobaan heterogen. Dan sumber keragaman diperoleh dari perlakuan plus kelompok. Adapun alat dan bahan serta kerangka perlakuan yang kita gunakan di sini dapat teman-teman saksikan di video berikut ini. Setelah rancangan percobaan kami lakukan, hasil dari rancangan percobaan akan kami uji menggunakan software R sebagai berikut. Baik, kami dari kelompok 3 itu melakukan suatu penelitian rancangan percobaan di mana penelitian ini itu kita melakukannya pada suatu jenis ragi tape. Nah, penelitian ini kami lakukan untuk mengetahui apakah jenis ragi tape itu mempengaruhi proses cepatnya pembuatan tape. Nah, terdapat 3 jenis ragi tape yang kami gunakan, yaitu jenis ragi NKL, jempol, dan istimewa. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan beras ketan dengan ukuran 100 ml, 200 ml, dan 300 ml dengan banyaknya setiap jenis ragi itu yang sebanyak 1,2 cm. Nah, pengujiannya ini kami lakukan menggunakan software R. Nah, berikut datanya bisa kita lihat. Tujuan dari rancangan acak kelompok ini adalah untuk membuat keragaman satuan-satuan percobaan di dalam masing-masing kelompok sekecil mungkin, sedangkan perbedaan antar kelompok sebesar mungkin. Selain itu, tujuan dari pembuatan tape ini yaitu kita ingin mengetahui apakah jenis ragi itu berpengaruh terhadap cepatnya proses pembuatan tape. Ini model linear dari RAKL. Nah, yaitu YIJ sama dengan mu tambah tau I tambah beta J tambah IJ, di mana YIJ itu adalah lama proses pembuatan tape pada perlakuan ke I dan kelompok ke J. Nah, mu itu adalah rata umum, tau I sama dengan pengaruh pemberian jenis ragi NKL, jempol, dan istimewa pada perlakuan ke I. Beta J sama dengan pengaruh kelompok yaitu 100, 200, 300 pada kelompok J atau kelompok J. EIJ itu pengaruh galas pengamatan pada perlakuan ke I dan kelompok J. Untuk hipotesisnya ada 2, yaitu hipotesis perlakuan dan hipotesis kelompok. Yang pertama, hipotesis perlakuan, di mana H0-nya sama dengan tau NKL, sama dengan tau jempol, sama dengan tau istimewa, sama dengan 0. Artinya, pemberian jenis ragi tidak berpengaruh terhadap cepatnya proses pembuatan tape. Sedangkan untuk H1-nya, tau I tidak sama dengan 0, artinya paling sedikit ada satu jenis ragi yang berpengaruh terhadap cepatnya proses pembuatan tape. Untuk hipotesis kelompok, di mana H0-nya sama dengan beta 100, sama dengan beta 200, sama dengan beta 300, sama dengan 0, artinya kelompok 100, 200, 300 tidak berpengaruh terhadap cepatnya proses pembuatan tape. Sedangkan H1-nya beta J tidak sama dengan 0, artinya
Contohnya, paling sedikit ada satu kelompok yang berpengaruh terhadap cepatnya proses pembuatan tape. Nah, bisa kita lihat pada sintaksnya, dan bisa kita lihat di outputnya ini. Untuk kriteria penolakan pada LAKL sendiri, yaitu pada perlakuan, jika P value kurang dari alpha maka tolaknya nol, dan jika pada kelompok yaitu P value kurang dari alpha maka juga tolaknya nol. Di sini bisa kita lihat untuk P value dari jenis tape atau pada perlakuan ini, yaitu kita mendapatkan P value yaitu 0,0297. Artinya dia kurang dari nilai alpha 0,5 maka tolaknya nol. Nah, untuk kelompok sendiri bisa kita lihat di sini, itu P value-nya itu 0,6003, di mana dia lebih besar dari nilai alpha yaitu 0,5 maka gagal tolaknya nol. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, karena tadi itu jenis P value dari jenis ragi dapat 0,0297 kurang dari alpha 0,5 maka tolaknya nol, atau kalimat satu di mana pemberian jenis ragi itu mempengaruhi cepatnya proses pembuatan tape. Nah, karena dia mempengaruhi maka kita akan melakukan uji lanjut. Nah, untuk kelompok sendiri itu kita mendapatkan tadi P value-nya itu 0,6003 atau lebih besar dari nilai alpha 0,05 maka gagal tolaknya nol. Nah, artinya kelompok itu tidak mempengaruhi cepatnya proses pembuatan tape, sehingga kelompok ini tidak bisa digunakan dan tidak perlu dilakukan uji lanjut untuk bagian kelompok. Nah, untuk uji lanjutnya sendiri kami menggunakan uji lanjut UMT, di mana bisa kita lihat pada hasil output dari UMT sendiri, yaitu jenis ragi NKL dan jempol itu tidak signifikan, artinya dia sama antara jenis NKL dan jempol. Nah, begitu juga dengan jenis ragi jempol dengan jenis ragi istimewa, dia tidak signifikan, artinya dia sama. Namun jenis ragi NKL ini dengan jenis ragi istimewa itu dia signifikan, artinya dia ini berbeda. Nah, bisa kita lihat juga dari nilai rata-rata dari jenis ragi ini, yang paling terendah itu yaitu istimewa, atau paling terendah ini rata-rata itu yang dia paling cepat. Nah, seperti kita simpulkan bahwa pengamatan jenis ragi tape yang paling efektif atau yang paling cepat dalam proses pembuatan tape itu adalah jenis ragi istimewa, dikarenakan dia memiliki rata-rata waktu yang paling terendah. Karena tape itu jika semakin cepat proses masaknya, dia itu lebih bagus dibandingkan dengan yang lama jamnya. Nah, namun ketika ragi tape jika ini sudah habis, maka kita bisa menggunakan jenis ragi jempol, karena ragi jempol ini memiliki kesan hampir sama dengan jenis ragi yang istimewa ini. Itulah tadi outputnya yang kita dapat dari percobaannya kami. Kendala-kendala pada percobaan pembuatan tape yaitu yang pertama, sulit mencari daun pisang dan wadah tempat pembuatan tape kurang maksimal. Kedua, pada proses pencampuran ragi dengan ketan agak sedikit kesulitan dikarenakan ketan yang sangat lengket membuat kami kesusahan dan harus membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk mencampurkan ragi secara merata. Ketiga, saat membuka tape yang dibungkus, kami kesulitan membungkus kembali jika ada tape yang belum jadi. Adapun saran pada percobaan pembuatan tape kelompok kami kali ini, yaitu kita harus mempersiapkan alat dan bahan secara baik, dan juga kita harus menjamin kehigienisannya pada saat proses pembuatan tape. Karena tape tidak akan mudah jadi apabila alat dan bahan serta pengerjaan yang kita lakukan tidak higienis. Jadi, pada saat melakukan percobaan tersebut, kita harus seoptimal mungkin menjaga kehigienisan maupun proses pembuatan tape. Itulah tadi proses pembuatan tape yang telah kami lakukan dan pengujian di software R. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.